Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Kristus. Ya, sekali lagi bersama dengan saya, ya Pastor Yolalung. Dan ya, bagaimana keadaan Anda hari ini? Sehat? Oke, apakah Anda dalam keadaan yang baik-baik atau dalam keadaan yang tidak baik? Ya, apapun itu kita doakan supaya apapun hari ini yang Anda lakukan, ya Anda ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita mulakan mendengar firman Tuhan kita pada hari ini, saya akan membawa kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami mau mendengar akan firman-Mu yang mengajar kami, yang akan menguatkan setiap pribadi kami. Terpuji nama-Mu, biarlah kami dapat faham akan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Alright. Kalau kita lihat pada zaman ini, oke, kalau kita lihat pada zaman ini, di mana banyak perkara yang dahulu kita anggap itu semua salah, tetapi hari ini kita sudah menormalisasikan dia. Ya, dulu yang kita anggap sebagai dosa yang kita tidak mau ikut, tetapi ramai sudah menjadikan itu biasa. Ya, kita sudah normalkan dia, normalisasikan dia. Oke, jadi dosa bukan lagi disembunyikan pada hari ini, tetapi dipromosikan, dibangga-banggakan pada hari ini. Oke, dahulu orang malu hidup dalam dosa. Sekarang orang bangga dan mereka menunjukkan dosa itu. Oke, yang menakutkan bukan bila manusia jatuh dalam dosa, tetapi bila manusia sudah tidak rasa bersalah lagi terhadap dosa. Oke. So, Roma 1 ayat 18 hingga 32, di sini dia mau menunjukkan bagaimana manusia boleh sampai ke satu tahap, yaitu apa? Menolak Tuhan, mengikut hawa nafsu, dan akhirnya menganggap dosa sebagai sesuatu yang normal. Right? Saya akan membawa kita melihat Roma 1 ayat 18 hingga yang ke-32. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memulihkan dia sebagai Allah dan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan,
pentipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakar, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Jadi Paulus di sini dia mau menjelaskan keadaan manusia tanpa Tuhan. Oke. Dia mau menjelaskan manusia tanpa Tuhan setelah dia bercakap tentang kuasa Injil, oke, di dalam ayat sebelumnya. Kalau kita lihat video sebelum ini bercakap tentang Injil, oke. Tetapi hari ini dalam video pada hari ini bercakap tentang keadaan manusia yang tanpa Tuhan. Paulus sekarang dia mau menunjukkan kepada manusia sangat memerlukan Injil karena dosa sudah menguasai manusia. Oke, kota Roma pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka terkenal dengan penyembahan berhala, kemerosotan moral, selalu melakukan seks bebas, ya, kerakusan, dan juga mereka selalu adanya penyalahgunaan kuasa. Oke, so budaya dunia Roma ini sangat maju daripada segi kuasa dan juga hiburan. Tetapi secara rohani mereka itu rusak. Oke, ini kejadian di kota Roma. Jadi Paulus di sini dia menulis kepada jemaat-jemaat di Roma, ya, supaya mereka tetap terus kuat, ya, tetap terus hidup di dalam Tuhan. Oke. Nah, tema kita pada hari ini, bila dosa sudah jadi normal. Oke. Bila dosa sudah menjadi normal. Nah, ini satu perkara yang kita kena perhatikan. Oke, bila semua ini sudah menjadi normalisasi. Tema utama untuk kita pada hari ini adalah bila manusia menolak Tuhan terlalu lama, dosa akhirnya tidak lagi kelihatan salah. Dan akhirnya dosa itu dilihat sesuatu perkara yang benar dan boleh dipakai. Oke. Nah, perkara yang pertama, bila Tuhan ditolak, manusia mulai definisi benar dan salah itu sendiri. Bila Tuhan ditolak, oke, manusia mulakan definisi benar dan salah itu sendiri. Roma 1 ayat 21 hingga 22 saya mengambil secara ringkas di sini. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. So, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Manusia mengenal tentang Tuhan, tetapi mereka memilih untuk menolak Tuhan. Mereka tahu siapa itu Tuhan, tetapi mereka mau menolak Tuhan. Oke, karena apa? Karena hati mereka sudah menjadi gelap. Oke, di sini sudah menunjukkan satu kerosakan rohani. Oke, satu kerosakan rohani seorang manusia. Apabila hati sudah menjadi gelap, semuanya itu sudah menjadi normal bagi mereka. Dosakah atau tidak dosa, semua jadi normal. Betulkah atau salahkah, itu jadi normal. Karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah bagi mereka. Karena dosa itu suatu perkara yang mungkin selama ini dia sudah melakukan itu setiap hari, setiap tahun, dan itu sudah menjadi normalisasi bagi mereka. Oke, dan mereka sudah terbiasa untuk itu. Dan bagi mereka adalah tidak apa juga itu, kan? So itu yang kita perhatikan. Manusia pada hari ini bukan kekurangan teknologi ataupun pendidikan, tetapi masalah yang terbesar ialah manusia masih hidup tanpa Tuhan. Oke, bila Tuhan diketepikan, manusia mulai menentukan moral mereka sendiri. Oke, dosa dianggap hak pribadi. Oke, dan kebenaran berubah ikut budaya. Oke, right? So, apa yang dahulu dianggap dosa sekarang disebut sebagai normal. Hak individu, kebebasan, atau ikut perkembangan zaman pada hari ini. Oke. So, kalau kita perhatikan di sini ya, kadang-kadang dosa ini sebab kita katakan sebab human right, oke, hak kebebasan.
saya boleh buat apa saja. Itu kan hak pribadi. Saya nak buat ataupun tidak. Oke, karena apa orang boleh memberi satu alasan seperti ini? Karena sudah menjadi satu normal bagi mereka untuk berbuat dosa. Oke, that's why untuk berbuat dosa ini bagi mereka tidak apa, orang tidak lihat. Oh tidak apa, mungkin ada yang memberi statement seperti ini. Nanti waktu saya mau dipanggil sudah dengan Tuhan itu kan, saya mau dipanggil oleh Tuhan, dan waktu itulah saya minta pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih, kematian tidak kita tahu dan bukan kita yang boleh set di mana kematian kita. Oke? Tetapi ingat, inilah dunia lihat pada hari ini. Karena mereka menjadikan dosa ini sesuatu yang normal, hak pribadi, ya kan? Kebebasan dan ikut perkembangan dunia pada hari ini. Nah, tetapi firman Tuhan tidak berubah walaupun budaya sekarang hari ini banyak berubah, tetapi firman Tuhan itu tetap sama. Oke? Jangan biarkan budaya menentukan iman kita. Uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Berani berdiri untuk kebenaran walaupun ya Anda tidak dikenal, tetapi tetap berdiri untuk kebenaran. Oke? Perkara yang kedua, dosa yang dibiarkan akan menguasai hidup. Oke? Dosa yang dibiarkan akan menguasai hidup. Roma 1 ayat 24. Sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Oke? Allah menyerahkan mereka. Oke? Bukan bermaksud Tuhan setuju dengan dosa. Oke, ini menunjukkan manusia memilih jalannya sendiri tanpa mahu ditegur oleh Tuhan. Oke, dosa yang terus dipelihara akan mengikat hidup manusia. Seperti saya sudah jelaskan bahwa manusia akan mulai biasakan dosa itu dalam diri mereka, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar, ya kan? Apa yang mereka lakukan itu ya tidak apa, itu benar, right? Nah, pada awalnya dosa mungkin itu terasa kecil kalau kita perhatikan, okay? Yang kita lakukan itu adalah kecil, tetapi dosa yang tidak dilawan akan menjadi kebiasaan. Kalau kita tidak melawan dosa yang kebiasaan kita lakukan, ia akan menjadi satu kebiasaan. Oke? Dan apa yang dahulu yang kita lihat yang membuat hati kita rasa bersalah dan akhirnya menjadi biasa saja. Oke? Karena kita sudah terbiasa dengan dosa. Contohnya, menipu sedikit sudah jadi kebiasaan. Hidup dalam pornografi dianggap normal. Oke? Kebencian dipelihara. Oke? Dan dulu kita takut untuk hal ini, tetapi bila lama kelamaan sudah menjadi biasa untuk kita, right? Hubungan tidak kudus diraikan, ya, dan ketamakan dianggap kejayaan. Oke, hidup tidak kudus itu diraikan. Yang selama ini kita, contohlah kita bercakap tentang hubungan, oke, kita cakap tentang hubungan sajalah. Oke, apabila disentuh sedikit, ya kan, akhirnya menjadi normal dan disentuh banyak, ya, sebab kita melihat bahwa dosa yang kecil ini apalah sikit-sikit akhirnya sudah menjadi biasa normal. Karena apa? Karena kita tidak melawan dosa ini. Saya bagi tahu, kudus itu adalah identiti kita. Harus kita menjaga kekudusan. Mungkin hari ini orang tegur kita untuk jaga kekudusan, tapi kita melawan. Oke, kita melawan. Oh apa nih, sibuk hal pribadi, ini kan hak saya, hak pribadi saya, kata kita. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa ini sudah dianggap normal. Apabila sudah menjadi normal bagi kita, kita akan bercakap itu adalah hak pribadi dan tidak menganggap dosa itu adalah kekejian bagi Allah. Right? Dan itu kita akan menganggap itu hak pribadi saya. Oke? Dan saya mau bagi tahu saudara, jangan bermain-main dengan dosa kecil. Cepat bertobat sebelum hati kita menjadi keras. Jaga hati dan pikiran daripada perkara yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Oke. Perkara yang ketiga di sini, di mana dunia yang rosak akan mempengaruhi orang yang tak berjaga-jaga. Dunia yang rosak akan mempengaruhi
orang yang tak berjaga-jaga. Roma 1 ayat 32 berkata, mereka bukan sahaja melakukannya, tetapi juga menyetujui apa yang orang menyetujui orang yang melakukannya. Oke. Kejatuhan moral bukan hanya melakukan dosa. Oke. Kejatuhan moral bukan hanya melakukan dosa. Manusia juga mulai menyokong dan meraihkan dosa. Oke. Dan hati nurani mereka semakin hari menjadi tumpul. Oke. Ini adalah satu perkara yang sangat relevan pada hari ini. Oke. Ramai orang mungkin tidak melakukannya sendiri, tetapi ramai yang hari ini menyokong dosa, ya, ketawa dengan dosa, mempromosikan dosa, diam terhadap dosa. Kita kompromi terhadap dosa. Oke. Bila gereja takut bercakap tentang kebenaran karena mau diterima dunia, dunia akan terus percaya bahwa dosa itu normal. Gereja harus tetap terus bercakap tentang dosa. Apakah orang akan menentang? Pasti akan menentang. Oke, karena mereka sudah menormalisasikan hal itu dalam kehidupan mereka. Apakah akan menjadi satu ancaman kepada gereja? Pasti akan jadi. Lihat saja di kota Roma. Ya, ramai orang pandang rendah terhadap Injil. Ramai orang memandang rendah terhadap kerohanian. Ramai orang pandang rendah terhadap kekristenan di kota Roma. Apalagi di gereja pada hari ini. Lagi kita ini bukan di kota Roma kan, tapi manusia pada hari ini. Bagaimana? Kalau kita bercakap tentang dosa, apakah orang akan menentang? Pasti akan menentang. Dan orang akan bercakap, ini hak pribadi saya. This is my our free will, ya kan? Hak kebebasan saya. Kita boleh, dan mereka akan bercakap macam itu karena mereka berkata ada hak kebebasan. Kenapa mereka bercakap tentang adanya hak kebebasan? Karena dosa itu sudah mereka menobilisasikan di dalam kehidupan mereka. Oke. Kasih bukan bermaksud menyetujui semua perkara. Kasih yang sebenar tetap bercakap benar, walaupun dunia menganggap itu salah. Oke. Jangan ikut arus dunia tanpa kita berpikir. Yang kedua, berani menegur dengan kasih dan hikmat. Dan ketiga, jadilah terang di tengah dunia yang semakin gelap. Kesimpulannya di sini adalah Roma 1 ayat 18 hingga 32 bukan sekadar tentang dunia zaman Paulus. Ia juga cermin dunia pada hari ini. Bila manusia terus menolak Tuhan, hati akan menjadi gelap. Oke. Dosa menjadi kebiasaan. Kebenaran dianggap musuh. Oke. Tetapi Tuhan masih memanggil umatnya untuk hidup berbeza. Tuhan masih memanggil kita datang kepada Tuhan. Oke. Bukan untuk membenci orang berdosa. Oke. Tuhan bukan mau kita untuk membenci orang dosa, tetapi untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Kita bukan mau benci terhadap dosa, untuk membenci orang yang membuat dosa. Oke. Tetapi kita mau tetap berdiri dalam kebenaran. Kita mau tetap hidup kudus. Kita mau membawa terang Kristus kepada dunia. Oke. Karena bila dosa sudah menjadi normal, orang percaya tidak boleh ikut menjadi normal bersama dengan dunia. Oke. Orang percaya pada hari ini tidak boleh ikut menjadi normal bersama dengan dunia. Oke, jangan kita ikut apa yang dunia lakukan. Kalau hari ini Anda merasakan bahwa Anda sudah melakukan banyak dosa dan itu menjadi normal bagi Anda, datang kepada Tuhan. Datang dekat dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saya tak boleh mengubah Anda. Orang lain tak boleh mengubah Anda, hanya Tuhan boleh membantu Anda. Anda boleh membantu diri Anda, ya, untuk berubah, memulihkan keadaan Anda pada hari ini. Oke, itu yang kita kena perhatikan. Tidak semudah itu yang kita katakan, saya nak pulih hari ini, kau pulih hari ini, kau kan. Hari ini kamu nak datang kepada Tuhan, hari ini kamu nak pulih. Tetapi kamu perlukan pemulihan yang sangat lama dan harus ada proses. Proses itu bukan terlalu cepat, tetapi mengambil satu proses yang lama untuk Anda datang dekat dengan Tuhan. So, saudara-saudari yang saya kasih, oke, jangan jadikan dosa itu normal, oke? Karena apabila kamu berjumpa dengan orang-orang gereja, bila orang gereja bagi tegur sedikit, ia akan begini.
kamu akan menganggap dia sebagai satu ancaman, bukan sesuatu yang harus kamu terapkan dalam diri Anda. Dan apabila itu menjadi ancaman, kamu akan attack, baik orang gereja, baik hamba Tuhan, kamu akan serang. Ya, tetapi begini, kalau tidak ada orang dapat mengubah Anda dan tidak dapat terima teguran, Anda datang dekat dengan Tuhan. Anda datang dekat dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya. Sebab ini adalah yang kita perlukan, dan jangan biarkan dosa itu menjadi normal dalam diri kita. Oke, datang dekat dengan Tuhan. Sedikit firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah mengajar kami, telah menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami dapat tetap terus fokus terhadap Engkau Tuhan. Kami tidak mau memandang dosa ini sesuatu yang normal, tetapi sesuatu yang harus kami elakkan dalam diri kami Tuhan. Bapa, tetap terus sertai kami, dan apapun akan kami lakukan sebentar lagi Tuhan, Engkau yang tetap terus sertai kami. Terpuji nama-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.